Selamat pagi dan salam sehat buat anak-anak yang Ibu banggakan. Jumpa kembali bersama Ibu dalam pembelajaran pendidikan kebersihan dan lingkungan hidup. Tetapi sebelumnya anak-anak, mari kita berdoa dulu agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih anak-anakku. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita bab 1, mengenal lingkungan. Nah, anak-anak, mari kita mengingat kembali 5M. Anak-anak tahu semuanya? Mari kita sama-sama yuk. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Yang terakhir, membatasi mobilitas atau kegiatan di luar rumah. Kompetensi dasar 3.1 4.1 dan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan cara-cara merawat lingkungan dengan benar. Kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membedakan makanan bersih dan sehat dengan bersih dan tidak sehat dengan benar. Bagian B yaitu cara merawat lingkungan. Nah, anak-anak, bagaimana cara merawat lingkungan di sekitar kita? Yang pertama, dengan menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan berarti kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, kita harus bisa ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, menempatkan sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, anak-anak, ada 3 tempatnya. Kita bedakan ya warnanya. Warna hijau yaitu sampah organik, sampah yang mudah untuk diuraikan dan dapat dimanfaatkan menjadi kompos. Warna kuning yaitu anorganik, sampah yang tidak mudah untuk diuraikan. Yang ketiga, tempat sampah berwarna merah yaitu B3, sampah yang mengandung bahan-bahan berbahaya serta beracun. Contohnya baterai bekas, kemudian bola lampu. Yang ketiga yaitu baterai atau kaca pecah belah, ya, yang barang-barang sudah pecah, piring seperti piring pecah, gelas, ya, itu berbahaya sekali. Nah, itu masuk di kelompok B3. Yang ketiga, membawa tempat makan dan minum ke sekolah untuk mengurangi sampah yang ada di Kota Balikpapan. Kita dapat meminimalkan sampah plastik dan bahan atau bekas makanan dengan cara membawa tempat makan dan minum dari rumah sesuai dengan anjuran dari Wali Kota Balikpapan nomor 8 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.
Bagian C, akibat tidak menjaga lingkungan. Seperti contohnya banjir. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Jika ada sebagian orang yang tidak peduli dengan lingkungan, maka banyak orang yang akan menanggung akibatnya. Salah satunya yaitu membuang sampah di parut atau di sungai. Tindakan inilah yang menyebabkan banjir di musim hujan karena parit atau sungai tersumbat oleh sampah. Kemudian kita lanjutkan dengan pencemaran lingkungan. Sampah yang berserakan dapat mencemari lingkungan. Sampah-sampah plastik yang tertimbun di tanah tidak langsung dapat diuraikan. Sampah-sampah plastik inilah yang membuat tanah menjadi tidak subur. Sampah-sampah yang dibiarkan berserakan juga dapat mencemari udara. Akibatnya akan menimbulkan bau busuk yang mengganggu pernapasan. Nah, sekarang selain itu juga menimbulkan penyakit ya nak. Seperti contohnya penyakit malaria, disebabkan oleh gigitan nyamuk, tuberkulose, yaitu batuk-batuk yang sudah lama tidak diobati, ya menjadi penyakit, yaitu namanya penyakit TBC. Kemudian disentri, yaitu sakit perut, ya, karena makanan yang tidak sehat atau makanan sembarangan seperti jajan di jalan. Nah, jadi tidak sehat ya nak ya. Oke. Lanjutkan ke bagian D, bersih dan sehat dengan tidak bersih dan tidak sehat. Yang pertama, makanan yang bersih dan sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Hidup sehat dimulai dengan mengkonsumsi makanan yang sehat serta memiliki gizi yang baik bagi tubuh kita. Nah, anak-anak, tahukah kandungan yang dimiliki oleh makanan sehat? Ayo, yang pertama karbohidrat, ya. Karbohidrat itu seperti nasi, ya roti, bisa. Kemudian mineral, vitamin, lemak, vitamin, dan protein. Makanan yang mengandung gizi seimbang seperti makanan pokok yang tadi Ibu sebutkan, ya makanan pokok tuh bangsa Indonesia kebanyakan makan nasi, ya. Ada juga sebagian dari penduduk kita makan jagung, kemudian sagu, ya. Ada daerah-daerah tertentu yang makanan pokoknya itu dari jagung dan sagu. Kemudian lauk pauk itu seperti daging, ikan, tempe. Kemudian sayur mayur. Nah, sayuran itu sangat penting sekali bagi tubuh kita ya nak ya. Jadi kalian harus makan sayur. Kemudian buah-buahan. Pasti semua kalian senang buah, bukan? Nah, pokoknya semua buah, ya. Kemudian yang terakhir susu. Nah, susu anak-anak perlu ya minum susu pagi atau malam juga boleh, mau tidur minum susu dulu. Lanjut ya nak ya. Yang kedua, makanan yang tidak bersih atau tidak sehat. Makanan yang tidak mengandung gizi seimbang, makanan tidak sehat, tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita ya anak-anak. Karena itu kurang memiliki kandungan karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak. Nah, anak-anak, ini yang dinamakan makanan tidak sehat ya nak ya. Gorengan. Nah,
gorengan ini minyaknya juga harus yang baik, minyak kemasan. Jadi anak-anak jangan jajan sembarangan, beli gorengan sembarangan ya nak ya. Itu mudah kita jadi batuk nak, jadi sakit. Kemudian mie instan, boleh kita makan tapi sekali-sekali, jangan hari-hari ya sayangnya. Tidak bagus, tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian makanan kaleng. Nah, ini makanan kaleng juga perlu diperhatikan ya nak ya. Jangan sembarangan. Kemudian makanan yang dibakar atau dipanggang, itu juga bekas-bekas yang hitam-hitam itu nak, itu juga bahaya nak. Kemudian daging olahan ini juga ya nak ya, kalau beli di supermarket harus diperhatikan daging yang baik ya. Lanjut. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati tadi, kalian bisa perhatikan ya, supaya kalian bisa menjawab nanti soal-soalnya. Dan akhirnya pelajaran kita sampai di sini, dan kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Dan jangan lupa jaga kesehatan.